Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi walaupun sekarang pandemi semakin menyerang dan banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai host kali ini akan memberikan waktu kepada Ketua Kelompok D2 untuk menyampaikan tata cara fasilitasi kali ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Septi, waktu seluas-luasnya. Baik, terima kasih Ibu Imas yang cantik sekali malam ini. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa bertemu meskipun secara jarak jauh ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita dalam rangka pemenuhan salah satu tugas kita sebagai calon pengajar praktik yang ada di LMS, kita akan membuat sebuah simulasi bagaimana kita menyampaikan sebuah nggak bisa dipotong ya. Apa sih namanya, Bapak Ibu? Saya lupa kok nih. Apa? Bukan inisiasi. Bukan inisiasi apa sih satu? Inspirasi. Apa? Inspirasi. Bukan. Ayo apa? Fasilitasi. 100 buat Pak Arif, luar biasa. Meskipun udah malam, daya ingatnya masih hebat ya. Fasilitasi Pak Arif, betul Bapak dan Ibu sekalian mengenai fasilitasi. Jadi fasilitasi yang pada prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai seorang fasilitator menyusun rencana-rencana yang praktis dan memudahkan untuk peserta. Penasaran? Langsung saja kita akan simulasi fasilitasi dari kelompok D2. Yang pertama kita sudah mengundi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja Pak Arif, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah malam tetap semangat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua berkumpul dalam suatu diskusi untuk mencari solusi. Diskusi kita kali ini adalah tentang strategi belajar saat pandemi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya pandemi hampir sudah lebih 2 tahun berlalu, kemudian saat ini juga masih tetap menghantui kita, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang efektif di saat pandemi ini, sehingga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu, untuk memulai diskusi ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, seperti yang tema yang telah disampaikan tadi, mari kita mulai dengan pendapat dari Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapat maupun pertanyaan ataupun masalah yang selama ini kita hadapi. Silahkan Bapak dan Ibu. Cucu boleh? Oke, Bu Cucu, silahkan. Terima kasih Bapak. Yang saya mau tanyakan itu mengenai pembelajaran jarak jauh ya Pak ya. Ini orang tuanya. Bagaimana sih mengatasi orang tua yang gelisah gitu. Jadi belum mampu mendampingi anaknya ketika belajar daring. Yang ada darting. Itu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bu Cucu telah menyampaikan keluhan dari beberapa orang tua tentang pembelajaran saat pandemi ini. Barangkali dari peserta yang lain ada yang berpendapat. Oke, Bu Ima, silahkan.
Terima Ya, kasih oke. atas kesempatannya Pak Arif. Menurut saya apa yang disampaikan Bu Cucu itu memang seperti itu, keluhan-keluhan yang sama di jenjang SD pun seperti itu. Aduh, ngajaran anak teh kalah darting gitunya. Nah, ini sebenarnya kita bisa dengan memberikan atau membuat sebuah strategi pembelajaran jarak jauh, Pak Arif. Tentunya kita menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Mungkin di sekolah saya akan berbeda dengan SD-SD favorit. Kalau di SD saya kendala itu di gawai. Nah, bisa dengan strategi itu dengan menggunakan daring kombinasi. Artinya, ketika kita bisa melaksanakan daring, kita laksanakan daring dengan cara tutor sebaya. Kenapa tutor sebaya? Yaitu kakak kelasnya bisa membantu adik-adik kelasnya di dalam penggunaan gawai tersebut atau bahkan meminjamkan gawai karena memang terkendala tidak semua memiliki gawai. Atau kemudian juga dengan cara jejaring alumni. Ada di saya itu yang jejaring alumni masih terikat sangat erat, di mana teman-teman atau yang sekarang sudah di SMP atau bahkan di SMA itu masih berkomunikasi dengan sekolah. Nah, itu bisa kita manfaatkan atau kita berdayakan untuk membantu dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian strategi lain, pembelajaran daring ataupun luring, itu berikanlah yang bervariatif supaya anak itu tidak cepat bosan. Paling itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Arif. Oke, terima kasih. Oplos dulu buat Bu Imas yang telah menyampaikan pendapatnya. Oke, bagus. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan pendapat Bu Imas. Yang lain barangkali sambil kita mengisi di Jamboard, di platform Jamboard, Bapak Ibu, saya bagikan linknya. Ini Jamboardnya. Silahkan diklik pendapat Bapak dan Ibu, dan barangkali dari peserta lain sambil mengisi Jamboard, silahkan mengungkapkan pendapatnya. Saya akan izin share untuk share screen Jamboard ini. Ya. Jamboard. Sudah terlihat Bapak Ibu? Screen-nya? Bentar. Sudah. Oke. Ada. Sudah, silakan Bapak Ibu tuliskan pendapat dari Bapak dan Ibu mengenai strategi belajar saat pandemi. Oke. Sudah bisa Bapak dan Ibu? Ini nggak bisa nambah ya? Hanya lihat, Pak. Bapak, Coba saya hanya dicek bisa lagi. melihat. Oke. Hanya bisa melihat, Bapak. Ya. Itu Oh, ya. apa, belum diklik itunya, Pak. Askes. Oke, editor ya. Oke, ya. Oke. Silakan dicoba lagi Bapak Ibu. Ya. Bisa. Coba lagi. Coba ya. Oke. Sebentar ya. Gimana Bapak Ibu? Belum. Sebentar Pak, lagi dicoba ya. Oke. Sip, udah bisa. Oke, silakan. Pak Septi barangkali sambil membuka Jamboard, barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, Bu Nur Hayati barangkali sambil mengisi, ada yang ingin disampaikan tentang strategi belajar saat pandemi ini? Dulu Pak, sebentar Pak. Oke, Bu. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya Pak. Ya. Untuk pembelajaran strategi dalam pembelajaran online atau daring, kita bisa menggunakan kuis Pak. Menggunakan kuis, apalagi khususnya ini
anak TK, anak SMK saja kalau menggunakan kuis ataupun bergambar itu membuat anak lebih tertarik belajarnya. Nah gitu, stylenya, style gayanya itu jangan tulisan saja, tetapi menggunakan warna atau diagram-diagram supaya anak lebih tertarik. Oke, terima kasih Bu Nur. Aplaus buat Bu Nur ya, teman-teman. Terima kasih Bu Nur tadi menyampaikan tentang variasi ya pembelajaran jarak jauh ini dengan yang berwarna dan sebagainya. Oke, ini ada home visit ini. Home visit dari siapa nih? Saya Pak, mohon maaf tadi ada sedikit silakan jaringan. Pak Septi, gimana pendapatnya tentang home visit ini? Mungkin gini Pak, meskipun kita tidak berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah, mungkin untuk beberapa kasus tertentu, karena mungkin ada yang tidak memiliki gawe dan lain sebagainya, orang tuanya, mungkin kita bisa melakukan home visit Pak. Jadi artinya kita kunjungi, janjian untuk berkelompok itu dengan beberapa orang saja, sesuai dengan protokol kesehatan, tapi Pak itu yang paling jelasnya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Septi. Saya Pak. Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak ya, Ibu. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Septi, ada home visit. Berarti ini juga memberikan di sana adalah pendidikan yang memerdekakan ya, atau merdeka belajar, artinya memberikan kenyamanan kepada siswa, keleluasaan belajar, nanti guru dengan keikhlasan langsung mengunjungi tempat siswanya belajar di rumah. Itu mungkin tambahannya saja. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ini semuanya telah saling melengkapi. Terakhir dari Bu Imas. Plus buat semuanya dulu, Bapak Ibu. Ya, oke. Alhamdulillah karena waktu kita akan menyimpulkan untuk hasil diskusi kali ini strategi belajar saat pandemi. Alhamdulillah tadi telah disampaikan dari hasil diskusi bahwasanya pada masa pandemi ini strategi pembelajaran yang diharapkan dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang pertama bahwasanya dari Bu Imas tadi dilaksanakan daring kombinasi dengan pembelajaran daring dan luring ataupun kemudian tutor sebaya dan juga menggunakan jejaring alumni yang bisa memfasilitasi dan meminjamkan gawai ataupun fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian tadi dari Bu Nur, pembelajaran yang bervariatif yang lebih menarik untuk siswa. Kemudian yang terakhir tadi dari Pak Septi dan juga ditambahkan oleh Bu Imas, bahwasanya harus dilaksanakan home visit sehingga di sini siswa juga dapat bertemu dengan gurunya dan tidak bosan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Oke. Ya, alhamdulillah tadi telah disimpulkan bahwasanya kita sudah memperoleh kesimpulan dari diskusi ini. Terima kasih atas masukan dari semuanya. Untuk mengakhiri, kita mari membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Septi. Baik, terima kasih Pak Arif. Luar biasa sekali sudah melakukan sebuah menghimpun berbagai masukan dari peserta diskusi sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak semata-mata kita di depan gawai, anak di depan gawai, tapi kita bisa memadukan dengan berbagai konsep, baik bisa gabungan konsep. Oke, terima kasih Pak Arif. Aplaus dong buat Pak Arif, teman-teman semuanya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nur Hayati. Waktu dan tempat langsung saja dipersilakan Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih Pak Septi atas waktunya dan selamat malam ke teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan
malam-malam ini kita masih diberikan kekuatan bisa melaksanakan tugas kita. Baik, Bapak dan Ibu, di sini kita kan sebagai guru pemasaran, di mana anak-anak kita basicnya adalah harus bisa menjual. Kebetulan memang sekarang sedang pandemi, harusnya penjualannya secara online. Tetapi kalau secara online itu membutuhkan fitur-fitur yang pengetahuannya yang harus lebih. Sedangkan kita di sini menginginkan pembentukan dasar dulu, pembentukan dasar awal bagaimana siswa itu bisa mempunyai karakter kewirausahaan, entrepreneur-nya. Nah, karena di sini tugas kita adalah seorang guru pemasaran bisa menciptakan anak kita bisa wirausaha. Nah, artinya kita harus mempersiapkan atau mempunyai satu konsep yang harus sama se-Kabupaten Kuningan ini. Jadi kepengen kita membuat satu lembar atau satu konsep bareng di sini bagaimana caranya kita menggali siswa supaya kita kalau menugaskan anak untuk menjual itu bukan hanya menjual, tetapi disitulah kita anak itu tahu step by step-nya, baik dari pengetahuannya, baik dari pembentukan keterampilannya, baik juga dalam pembentukan sikapnya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, teman-teman persejuangan, guru-guru pemasaran, saya pengen ada sharing bagaimana sih pengetahuannya atau keterampilannya atau sikapnya seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ada pendapatnya Bapak dan Ibu kita bisa rangkum, kita bisa buat satu konsep untuk lembar kerja prakteknya mereka seperti itu. Mangga barangkali ada Bapak dan Ibu bisa membantu. Siapa dulu yang ya Pak? Saya, Bu. Oh ya, Pak Arif, enggak silakan Pak Arif. Oke. Menurut yang saya ketahui, seorang peserta didik atau siswa pemasaran ini harus memiliki 3 pengetahuan dalam aspek pengetahuan ini. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai produk, kedua pengetahuan mengenai jenis-jenis produk yang akan dipasarkan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan strategi dalam memilih target konsumen. Mungkin itu dari segi pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang siswa pemasaran, Bu. Bapak dan iya, terima kasih Pak Arif atas masukannya. Kalau bisa sekalian saja ya Pak ya kita bikin catatan supaya sambil sambil berbicara bisa juga mengisi satu di sini saya bagikan. Saya pakai Jambon belum gitu paham Pak, jadi mungkin dari ini bisa Pak. Ya, kita pakai PowerPoint Pak di sini. Nah, di sini adalah yang pertama adalah kan tadi sikap ya Pak ya, pengetahuan sikap ya Pak ya. Nah, ini tadi pengetahuan mengenai produk ya Pak ya? Ya. Yang pertama anak mungkin, berarti kalau yang ini berarti saya yang ngetik ya Pak ya? Iya. Aksesnya hanya Ibu ya. Iya Bu. Ibu oh gitu. Coba kalau menggunakan Jambon saya bagaimana? Nanti saya rangkum ke ini ke sini dulu. Coba Ibu. Oke. Nanti biar saya yang share aja tuh Ibu. Ini kan share screen Ibu ada di ini. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Ibu di off dulu Bu. Nanti teman-teman nanti mengisi di Jamboard Bu Nur Hayati. Iya. Penjualan langsung. Ini saya share screen ya. Iya. Jamboard Bu Nur Hayati. Ya.
Oke. Saya share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Ya. Penjualan langsung ini ya? Iya. Judulnya. Oke. Silakan. Ini ini Pak. Belum bisa sama Bu, ini belum bisa. Itu ini hanya lihat doang. Coba hanya lihat dicek doang. lagi. Sama Di setting lagi. Di setting lagi Bu. Gini aja deh Pak, kebetulan saya juga takut terlalu lama ya Pak. Kita pakai ya, silakan. biar saya aja pakai yang ini aja Pak. Apa? Boleh Bu, boleh. Ya. Oke, apa namanya tadi ya? PowerPoint ya, boleh. Ya, saya stop lagi ya, stop share-nya. Oke. Oke, silakan. Iya, di sini tadi adalah pertama ada dari Pak Arif ya, yaitu pengetahuan tentang produk ya Pak ya. Lalu yang kedua adalah jenis-jenisnya produk. Ya. Lalu yang ketiga adalah strateginya ya Pak ya. Ya. Mungkin mohon izin Bu Nurhayati. Ya. Mungkin yang tadi Pak Arif sampaikan itu di pengetahuan Bu, bukan di sikap. Ditaruhnya di pengetahuan. Ya, pengetahuan Bu, pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki. Iya. Ya, di situ Bu. Yang pertama ya. Kita ini aja ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nanti pengetahuannya tulisannya kecil. Pengetahuan. Jenis-jenis produk, lalu strateginya ya Pak ya. Strategi target. Kenapa ini? Boleh menambahkan Bu Nurhayati? Ya, gimana Pak? Silakan Pak Sakti. Baik, kalau dari saya kan kalau Pak Arif tadi menyampaikan yang harus dimiliki oleh seorang marketing gitu ya. Pak Arif kan menyampaikan masalah pembentukan konsep pengetahuannya. Kalau saya akan coba sepengetahuan saya gitu Bu ya, untuk bagaimana sih seorang marketing itu memiliki sikap gitu, atau katakanlah seorang sales yang akan melakukan direct selling gitu ya, penjualan secara langsung, sikapnya. Mungkin yang pertama itu harus ramah tentu saja Bu, menurut saya. Harus ramah dan charming, apa ya bahasa Indonesianya charming itu apa ya? Ya ramah lah, jadi menyenangkan gitu, menyenangkan untuk senyum, murah senyum kali Pak ya? Ya, murah senyum. Jadi ketika orang melihat itu dari sikapnya aja udah, belum juga menawarkan produk udah seneng gitu. Apalagi kalau sudah menawarkan produknya dengan baik, mungkin juga bisa akhirnya bisa membeli gitu orang tersebut. Itu Bu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Septi masukannya. Mungkin dari yang lain? Boleh saya. Boleh saya. Iya, silakan. Mangga Bu Imas. Bu Imas, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Nurhayati. Kalau boleh saya memberikan masukan. Yang saya tahu kalau marketing itu, pemasaran itu kalau dikategorikan, maaf kalau salah, sales gitu ya, bisa memasarkan, betul. Tentunya harus punya keterampilan. Nah, kalau tadi Pak Septi pernah mengatakan ada ramah, murah senyum, itu memang untuk daya tarik kan, itu sebagai daya tarik. Nah, tetapi keterampilan pun kita jangan abaikan, itu sangat perlu untuk ada pada seseorang yang direct selling itu. Contohnya yang pertama harus mampu menyebutkan jenis produk dan penjelasannya supaya bisa menarik peminat nih. Kemudian yang kedua, manfaat dari produk tersebut. Yang ketiga, kelebihannya kita juga harus tahu dari barang yang kita sell itu ya. Dan yang kelima, kita harus tahu bagaimana membedakan produk yang satu dengan yang lainnya.
supaya si peminat itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imas yang sudah memberikan masukannya. Saya juga sambil mencatat apa yang tadi yang sudah dikatakan. Yang ketiga itu ya Bu ya, bisa menjelaskan manfaatnya ya Bu ya. Ya, manfaat, terus kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihan ya, atau kekurangan. Ya, terus gitu. Bisa membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Ya. Ya, gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Barangkali ada tambahan. Oh iya, mangga Bu Cucu, silakan. Terima kasih Bunda. Baik Bunda, untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur kepada siswa, komunikasi itu paling penting. Karena dalam jiwa. Berarti ini di keterampilan ya Bu ya, kalau komunikasi itu ya? Oh iya, keterampilan berkomunikasi. Iya, di keterampilan ya. Bisa ditambahkan berarti Bu Nur. Ya. Oh iya, komunikasi. Lalu mungkin sudah. Komunikasi udah. Ya, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini kita sudah mempunyai satu draft pembentukan konsep untuk anak-anak kita untuk praktek langsung. Dan di sini juga saya akan membacakan dulu, yaitu konsepnya untuk pengetahuan tadi dari Pak Arif, yaitu pengetahuan tentang produknya, lalu bisa mengetahui jenis-jenis produk yang dia jual, lalu juga menggunakan strategi target konsumen supaya tidak salah customer, kita bawa produk apa ditawarkan kepada customernya siapa, seperti itu ya. Lalu juga ada yang namanya pembentukan keterampilan. Di sini tadi Bu Imas telah menyebutkan keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu yang pertama harus mampu menyebutkan nama produk, lalu juga bisa menyebutkan nama produk yang dia bawa, lalu juga dia juga harus bisa menjelaskan manfaat-manfaat produk atau manfaat-manfaat barang yang dia jual itu manfaatnya apa aja sih, seperti itu. Lalu juga harus bisa menjelaskan kelebihan atau kekurangan dari produk tersebut. Lalu tadi ada tambahan membedakan ya. Lalu juga harus bisa membedakan produk yang jenis satu dengan produk yang lainnya. Nah, lalu tambahan dari Ibu Cucu adalah harus pandai berkomunikasi tentunya. Komunikasi ini harus jelas, sistematis, dan juga mudah dimengerti. Lalu lancar, bicaranya lancar, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah pembentukan sikap dari Pak Septi, yaitu ramah, juga murah senyum. Nah, mungkin saya juga akan menambahkan sedikit kali ya, barangkali kalau untuk sikap itu harus berani kali ya Pak Bu ya, harus berani. Betul. Ya, seperti itu. Karena kadang-kadang kalau untuk menjual tuh ada rasa malu ya. Iya, harus malu, jadi harus berani ya. Harus punya keberanian. Iya. Nah, mungkin ini kita bisa jadikan satu konsep lembar kerja praktek. Saya juga sudah sedikit merangkum dan sudah bikin satu format, barangkali nanti kita lihat di sini, kita ini kan. Nah, ini format ini bisa kita gunakan Bapak dan Ibu nanti secara serempak lah se-Kabupaten Kuningan format ini agar anak-anak didik kita bisa. Nah, ini instrumen adalah berupa instrumen. instrumennya.
Nah, ini adalah instrumennya anak-anak kita, di mana ini ada nilainya. Nah, nilai ini yang nilai itu bukan kita, karena anak-anak itu kan kerja praktek langsung. Jadi artinya anak itu terjun langsung ke lapangan bertemu, dan ini mungkin waktunya kan di luar jam sekolah ya. Jadi kita tidak bisa menilai anak-anak tersebut untuk berkeliling atau door to door gitu. Jadi kita harus mempersiapkan format seperti ini. Nah, inilah yang akan menilai itu bukan kita, tapi customer langsung. Di sini ada angka 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi ketika anak berbicara kepada customer, anak itu bisa nggak sih ngejawab pertanyaan si customer, apa sih kemanfaatnya kamu nawarin produk tersebut? Nah, ini anak lancar atau tidak komunikasinya. Dari sinilah format ini yang penilaian ini yang diisi oleh customer langsung, bukan sama kita. Nanti format ini satu customer itu satu. Nah, saya juga mengatakan format ini tidak harus diisi oleh customer yang membeli. Tidak membeli juga tidak apa-apa, tapi yang terpenting adalah kalian bisa mengutarakan atau menyampaikan informasi kepada customer, dan bagaimanakah penilaian customer tentang kamu, bisa nggak kamu menjelaskan produk yang kamu bawa, seperti itu. Nah, nanti kita rekap di sini, dan ini mungkin satu orang bisa 5 sampai 10 customer. Nanti kita rekap, kita bawa. Nah, nanti di kelas kita kan ada ya, takutnya cuman isi-isian. Nah, di situ juga nanti ada nomor WA, ada nama customer nanti di sananya gitu. Buat mengendalikan benar nggak sih mengevaluasi anak tersebut. Jadi nanti ketika udah masuk di dalam kelas, format ini kita kumpulkan, dan anak harus bisa mempertanggungjawabkan kalau misalkan nilainya baik semua, anak sampel satu harus bisa menjelaskan, benar nggak nih, coba kamu. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, menurut saya seperti itu. Dan mungkin dari pertemuan dari saya, sekian saja ya, mudah-mudahan format ini bisa dipergunakan dan nanti bisa disempurnakan lagi ketika nanti kita memang benar-benar sudah terjun ke lapangan. Jadi ini bukan satu format atau lembaga kerja praktek yang harus paten, tidak, tapi artinya bisa fleksibel, bisa disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di close itunya. Saya kembalikan kepada Pak Septi. Oke, Bu Nur. Oh iya. Ya, Pak Nur boleh stop share screen-nya. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati yang sudah simulasikan ya inisiatif atau sebuah praktik yang menurut Ibu baik dan akan bisa menuju perubahan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Aplus boleh buat Bu Nur Hayati dong, biar semangat. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, lanjut saja karena ini waktu sudah semakin larut. Semoga kita masih tetap semangat, tidak berkurang semangatnya Bapak Ibu ya. Berikutnya giliran berikutnya Pak Septi. Dipersilakan Pak Septi. Bangga Pak Septi. Saya sendiri ya. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu tegang, tidak terlalu serius. Wah, gitu, jadi biar santai sedikit. Baik, berikutnya saya akan mencoba membuat simulasi, memfasilitasi ya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau jawaban pertanyaannya sampurasun, jawabannya apa Bapak Ibu? Sampes. Alhamdulillah. Berarti kita masih ingat ya akar budaya kita. Tidak boleh kita lupakan akar budaya kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita meskipun dalam pertemuan jarak jauh seperti ini. Semoga tidak mengurangi makna Bapak dan Ibu ya. Semuanya sehat Bapak Ibu.
Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semata-mata itu semua atas curahan berkah, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah sepatutnya kita selalu bersyukur Bapak Ibu ya atas rahmat yang diberikan kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum lebih jauh lagi, mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Saya adalah pengajar praktik yang akan mendampingi Bapak dan Ibu calon pengajar praktik ini, calon guru penggerak ini untuk melakukan sebuah inisiasi, untuk melakukan sebuah pergerakan untuk menuju perubahan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu nanti akan kita kupas lebih jauh lagi. Yang jelas tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ta'aruf Bapak dan Ibu. Kok melongo? Ta'aruf ya kalau ya. Baik, jangan terlalu tegang Bapak dan Ibu. Masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Baik, saya Septi Purnama Nugraha Ibu. Unit kerja saya di SMK Negeri 6 Kuningan. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai pengajar praktik atau kalau dulu istilahnya itu pendamping ya bagi Bapak Ibu calon guru penggerak di program pendidikan guru penggerak yang sekarang lagi bergulir. Bapak dan Ibu, ada beberapa catatan biar saya tidak lupa. Sebentar. Dinamika yang terjadi terhadap dunia pendidikan kita itu dari masa ke masa mengalami banyak sekali transformasi. Nah, sekarang itu konon katanya Bapak dan Ibu lagi kondisi gawat darurat dunia pendidikan kita itu. Jadi kita harus berusaha untuk membawa ya sebagai insan pendidikan harus berusaha untuk membawa dunia pendidikan di Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Kita harus mencoba bertransformasi lagi gitu sekali lagi ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya sebagai pengajar praktik berperan untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama berkolaborasi di sini. Mari kita sama-sama mengangkat potensi diri dan menginisiasi berbagai praktik baik yang menurut Bapak Ibu harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Kita akan sama-sama menggiring anak-anak kita gitu ya untuk bisa menggali potensinya mereka masing-masing, untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Kita jadikan mereka sebagai subjek belajar Bapak dan Ibu. Kita sama-sama akan menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang nyaman, ramah anak, sehingga tujuan ke arah merdeka belajar untuk transformasi pendidikan di Indonesia lebih baik bisa terwujud. Baik, sebelum saya lebih jauh lagi, saya ingin minta komentarnya atau pendapat dari Bapak Ibu semua. Nanti semua kebagian ya, satu persatu ya. Nanti boleh mengangkat tangan yang sudah siap. Sejauh mana nih pemahaman Bapak Ibu tentang merdeka belajar? Baik, siapa dulu nih kira-kira? Merdeka belajar. Yang Bapak Ibu bisa cerna mengenai merdeka belajar itu seperti apa sih? Coba Bu Nur Hayati. Bentar Pak, yang lain dulu Pak, ini lagi Pak. Oke, yang lain yang udah siap. Bu Cucu, senyum-senyum kayaknya udah siap deh. Boleh. Pemahaman saya mengenai merdeka belajar itu bahwasanya murid berhak mendapatkan kebebasan dalam belajar. Jadi tidak adanya ketertekanan di dalam jiwa diri murid. Itu kan ya Pak ya? Oke. Mantap, mantul gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Singkat, padat, jelas. Bebas gitu ya, tidak ada tekanan. Berikutnya, siapa lagi? Saya catat Ibu biar tidak lupa. Bebas, tidak ada tekanan. Berikutnya Pak Arif boleh? Terima kasih atas waktunya. Merdeka belajar sesuai dengan konsep dari Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Di taman siswa memegang konsep bahwa permainan anak adalah pendidikan. Di sini kalau kita bayangkan ketika anak bermain itu anak tidak ada paksaan, ya, tidak ada target-target nilai dan sebagainya, tapi mereka senang, gembira
dan seolah-olah bebas, merdeka gitu dalam keadaan bermain itu. Nah, inilah konsep mungkin Merdeka Belajar yang mengacu pada konsep dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita pembelajaran ini, pendidikan ini lebih memerdekakan peserta didik sehingga mereka mencapai tujuan dengan bukan dengan iming-iming ijazah ataupun kelulusan, tetapi mencapai target tujuan sesuai dengan apa yang mereka rasakan, yaitu senang dan gembira. Terima kasih, Pak. Sama Pak Arif, luar biasa penjelasannya ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu biarkan bebas bermain gitu ya, sesuai dengan potensinya. Biarkan mereka berkembang sendiri gitu. Baik, itu ciptakan suasana yang gembira itu pada prinsipnya. Baik, berikutnya ini semua harus bisa mengungkapkan pendapatnya ya. Berikutnya yang belum berarti Bu Imas, mangga Ibu. Siap, terima kasih atas kesempatannya Pak Septi. Saya sudah diizinkan untuk berpendapat bahwa Merdeka Belajar seperti yang kita tahu bahwa kita adalah merupakan bagian dari agen perubahan transformasi pendidikan. Nah, tentunya sudah saatnya kita berpusat kepada siswa atau berpihak kepada siswa yang tentu saja di mana pembelajarannya pun harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa, memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menerima pelajarannya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Itu mungkin dari saya, Pak Septi. Baik, Ibu Imas, bagus sekali ya pendapat dari Ibu Imas ini, luar biasa. Pokoknya harus berpihak pada siswa. Jadi lamun kata bahasa Sundanya, karena kita ada di Sunda ya, budak yang gitu turutan gitu. Selama itu berada di koridor-koridor positif gitu ya Bu ya. Oke, berikutnya yang belum satu lagi Bu Nur Hayati, silakan. Oh iya, mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja bahwasannya kita dalam pendidikan merdeka itu jangan sampai melupakan budi pekerti yang sudah diamanahkan dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara maupun abonemen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya budi pekerti kebudayaan Indonesia jangan sampai hilang. Itu saja Pak Septi. Oke, Bu Nur Hayati. Kalau Bu Nur Hayati sudut pandangnya dari mungkin bebas, tapi tetap kita harus berpegang pada budi pekerti, pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Dasar gitu Bu ya, yang saya tangkap ya. Oke. Betul. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Ini alhamdulillah ini semuanya ternyata pemahamannya sudah sangat jauh sekali mengenai Merdeka Belajar ini. Tadi Pak Arif menyampaikan bahwa biarkan anak gembira, biarkan mereka bermain. Jadikan sekolah sebagai taman bermain bagi mereka. Bu Cucu menyampaikan bahwa harus bebas, tidak ada tekanan buat anak. Itu betul, biarkan mereka merdeka gitu. Jangan kita paksa gitu, sesuai kehendak kita. Bu Imas juga sama, harus berpihak pada siswa. Harus siswa itu sebagai subjek belajar. Kalau dulu kan sebagai objek belajar, kita jajalin ilmu, terus kan kita ceramahin, terus itu kan itu sudah tidak relevan di era sekarang Bapak dan Ibu. Kemudian Bu Nur Hayati tadi bebas tapi boleh-boleh saja, tapi harus tetap berpegang pada apa tadi budi pekerti, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentu saja. Betul Bapak Ibu Nur Hayati. Dari tadi masukan yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan, saya agak sedikit tertarik dengan yang Bu Nur Hayati sampaikan, betul sekali. Mungkin bisa sedikit saya tambahkan bahwa bebas dalam arti sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, tetapi kita masih harus punya batasan. Apa batasan-batasan kebebasan itu? Diantaranya adalah akar-akar budaya kita, Bapak dan Ibu. Akar budaya kita dan nilai-nilai kemanusiaan tentu saja. Kalau disederhanakan bahasa saya sih, layak dan patut dalam sebuah konteks Bapak dan Ibu. Itulah batasan kebebasan menurut saya. Baik, manusia, ini luar biasa. Ya, manusia harus dimanusiakan mungkin. Oke, betul. Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Oke, Bapak dan Ibu, setelah tadi Bapak dan Ibu menyampaikan
pemahaman Bapak dan Ibu tentang Merdeka Belajar. Saya punya link Google, Jamboard Bapak Ibu ya. Nanti saya coba share linknya di chat. Nanti Bapak dan Ibu lihat pertanyaan di sana. Kemudian Bapak dan Ibu boleh menuliskan. Saya udah ada linknya Bapak dan Ibu? Ada. Nah, mangga nih yang terbaru, barangkali yang sebelumnya tidak bisa, coba yang terbaru bisa dibuka. Dan saya izin share screen Bapak Ibu ya. Apa inisiasi? Sudah ada keluar Bapak Ibu Jamboardnya? Sudah. Ada Pak. Baik. Bapak dan Ibu, sambil Bapak Ibu mengamati Jamboard dan mencoba menuliskan, ada sedikit pengantar dari saya bahwa kita akan sama-sama di sini, akan sama-sama menghimpun berbagai praktik baik yang sudah ada di benak Bapak dan Ibu. Praktik-praktik baik yang menurut Bapak dan Ibu bisa membawa perubahan, bisa membawa anak-anak kita untuk mencapai tujuannya. Praktik-praktik baik yang ujung-ujungnya mencapai terjadinya transformasi pendidikan di Indonesia. Silakan Bapak Ibu bisa langsung ketik di Jamboardnya. Di sini sudah ada nih dari siapa ini? Kalau bisa dikasih nama Bapak Ibu ya di atasnya. Oh biar iya, bisa aku. langsung dibacakan. Ini Bu Imas ya? Ya. Oke, Bu Imas itu membentuk karakter siswa dengan strategi religius cerdas. Oke, berikutnya. Ada siapa lagi ini? Belum. Sambil Bapak dan Ibu mengetik, saya akan sedikit berbagi Bapak dan Ibu ya. Ketika kita menginisiasi sebuah praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan di lapangan, kita jangan terlalu muluk-muluk Bapak dan Ibu. Kita lihat potensi diri kita lihat kapasitas kita seperti apa. Seperti saya misalkan, saya punya basic seni budaya sebagai pengajar seni budaya. Jangan coba-coba ataupun bukan jangan coba-coba, istilahnya jangan kita keluar dari basic kita. Saya tiba-tiba mengajarkan pemasaran karena sudah ada ahlinya Bu Nur Hayati misalkan di sini. Saya akan coba menggali potensi diri sendiri. Mulai dari hal yang sederhana. Saya itu inisiasi praktik baik saya adalah saya akan mencoba mengangkat budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Kuningan. Karena Bapak dan Ibu tahu nggak, Kuningan itu kaya sekali. Kita semua berada di Kabupaten Kuningan nih. Bapak dan Ibu tahu nggak di Luragung ada seni Cingcowong? Ada yang tahu nggak? Bapak dan Ibu tahu nggak setiap 20 Rayagung itu suka ada digelar Serentahun di Kuningan? Serentahun tahu ya. Semua budaya dan tradisi kearifan lokal Kabupaten Kuningan ada semua di sana. Tahu nggak di Balong Dalam itu ada tradisi kawin cai? Tahu nggak kalau di Cibingbing sana ada pesta dadung? Luar biasa Kuningan itu. Itu sangat kaya dengan budaya. Nah harapannya ketika saya mengangkat inisiasi baik saya dengan mengangkat kearifan lokal di setiap kelas dan saya tanamkan ke anak untuk cinta terhadap budaya sendiri gitu. Harapannya nanti lulusan kita itu akan memiliki kecerdasan budaya Bapak dan Ibu. Kecerdasan yang tidak harus mempraktekkan bisa menari, bisa nari Cingcowong misalkan, atau bisa tari pesta dadung misalkan, tidak harus seperti itu. Tapi minimal mereka punya pemahaman, mereka bisa menjelaskan kepada dunia, kepada masyarakat luas bahwa Kuningan itu kaya loh. Dan syukur-syukur sih pada ujung-ujungnya mereka bisa mempraktekkan apa yang bisa mereka dapat, mereka gali dari sekitar. Itu kalau saya. Ini berikutnya Bu Cucu nih, saya bacakan ya. Bu Cucu itu praktik baik yang sudah saya dilakukan yaitu mengadakan kegiatan Aisumaki pada anak usia dini. Oke, nanti akan saya tanya satu-satu ya. Nanti saya bacakan dulu. Berikutnya ini dari model pelajaran STEM, dari Pak Arif ya. Model pelajaran STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Oke, ini penasaran nih. Berikutnya dari siapa satu lagi yang belum ya? Bu Cucu sudah, Bu Imas sudah, Pak Arif. Bu Nur Hayati?
Blank nih, Mbak nih. Oh, udah. Ya udah ada, Bu. Udah ada keluar. Mengadakan praktik langsung. Oke. Praktik langsung. Oke, yang mungkin yang tadi Ibu sampaikan ya mengenai direct selling seperti itu. Ini inisiasi yang terhimpun ini merupakan modal awal kita. Merupakan patokan kita untuk melangkah Bapak dan Ibu. Menuju apa? Menuju perubahan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Semua praktek-praktek ini kita himpun, kita satukan, kita jadikan kekuatan sebagai dasar kita untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia, Bapak dan Ibu. Baik, saya ingin tahu sedikit ya, disimpulkan, singkat, padat, jelas. Ibu Imas, apa sih strategi religius cerdas itu? Strategi religius cerdas itu intinya karena untuk membentuk karakter siswa tentunya harus adanya pembiasaan yang baik terhadap siswa, yaitu pembiasaan religius cerdas, di mana harus kreatif, edukatif, responsif, dinamis, agamis, dan santun. Jadi semuanya mencakup untuk membentuk sebuah karakter siswa gitu. Jadi dimulai dari pembentukan karakternya itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, Bu Imas. Bentuk karakter, Bu ya, ke arah pembentukan karakter. Berikutnya Bu Nur Hayati, singkat, padat, jelas, praktek langsung. Ya, praktek langsung di sini kita menginginkan siswa itu apapun materinya anak itu harus bisa melakukan, merasakan. Jadi kalau misalkan tadi mungkin di situ ada contohnya makan ikan ya, berarti anak itu memang bukan diceritakan, tapi memang harus makan bersama seperti itu. Jadi harus dipraktekkan. Mau anak TK, mau anak SMP, SD, SMK, pokoknya yang namanya materi, apapun materinya, anak itu dilibatkan secara langsung dan bisa merasakan materi tersebut seperti itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Nurhayati. Berikutnya Pak Arif, STEM. Ya, langsung terima kasih. Saja. Ya, pembelajaran STEM ini mengintegrasikan antara sains, teknologi, teknik, ini engineering dan matematik, di mana di SMK ini faktor-faktor inilah yang diperlukan oleh anak didik kita. Jadi di sini mengembangkan kreativitas anak melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari dengan alat-alat yang ada di kehidupan kita sehari-hari, sehingga mengintegrasikan antara faktor-faktor yang tadi, dan diharapkan dengan ini anak bisa berkembang kreativitas dari fasilitas yang ada di sekitar lingkungan kita. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa Pak Arif. Terakhir, Bu Cucu, praktik Aisumaki. Ya, oke, langsung. Aisumaki di sini yaitu anak Indonesia suka makan ikan, di mana kita mengadakan suatu kegiatan program 1 tahun sekali itu mengadakan kegiatan anak Aisumaki, anak Indonesia suka makan ikan. Nah, di dalamnya itu kita memang menyajikan menu-menu berbagai makanan gitu ya. Dari pepes ikan, goreng ikan. Tujuannya yaitu supaya anak menyukai makanan ikan yang berprotein dan bergizi. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Cucu. Baik Bapak dan Ibu, dari semua inisiasi yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Jamboard saya di sini, kita bisa menarik sebuah benang merah bersama ya, bahwa ini kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari individu, dari kelas-kelas kita, dari hal-hal yang kecil, dari potensi kita gali potensi anak, kita kembangkan minat dan bakat mereka, kita bimbing mereka sehingga transformasi pendidikan di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan menuju ke arah yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas dari tadi ini menjadi sebuah pemantik bagi kita ya, sebagai pemicu untuk mulai melangkah menuju perbaikan ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya izin stop share dulu. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Septi semuanya. Alhamdulillah. Dan lagi ke Pak Septi lagi untuk melanjutkan. Baik, saya kembalikan ke Pak Septi. Baik, terima kasih Pak Septi barusan sudah menyampaikan simulasi apa ya, jadi kayak peer teaching Bapak Ibu ya. kayak peer teaching ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya kesempatan saya berikan kepada Ibu Imas. Ini yang paling cantik nih Bu Imas. Mangga Bu Imas, langsung saja. Terima kasih kesempatannya Pak Septi. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semakin larut, tetap kita semangat dan semoga kita diberikan kesehatan dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan bermanfaat ya. Nah, sebelum ke apa yang akan saya sampaikan, mari kita tepuk semangat dulu lah biar nggak ngantuk ya. Tepuk semangat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Ciputat yang tentu saja daya juang saya tidak hanya melihat atau praktek guru atau berupa benda hidup saja, tetapi juga benda-benda mati, sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu pemikiran seorang kepala sekolah gitu ya. Jadi mencakup seluruh kebutuhan di sekolah tersebut. Nah, ketika ke sana latar belakang dengan sekolah yang berdekatan dengan pesantren-pesantren, tentunya kita harus memiliki program-program yang unggulan, menyesuaikan dengan lingkungan. Artinya lingkungan pesantren bagaimana kita memiliki program yang bisa meningkatkan animo masyarakat ke sekolah. Apalagi dengan gendernya itu bahwa kepala sekolah perempuan itu agak-agak diragukan. Nah, tentu saja ini bukannya menjadi ciut, tetapi harus menjadikan sebuah tantangan. Nah, saya ada program yaitu dengan pertama untuk mencakup keseluruhan itu pembentukan karakter siswa SD Negeri 1 Ciputat melalui program MBS dan MSG dengan pendekatan cerdas. Saya ingin nanti Bapak Ibu semuanya memberikan masukan kepada saya dengan program-program yang akan saya laksanakan di sekolah tentang MBS dan MSG. Tentunya dari mulai MBS dan pelaksanaannya seperti apa. Saya mohon masukannya dari Bapak Ibu sebagai bahan saya. Ya, siap. Ibu Nur Hayati, kami persilahkan. Sambil yang lainnya boleh melihat jam. Mohon maaf nih, Bu. Ya, mohon maaf nih, Bu. Tadi Ibu ngomong untuk MBS, MSG, saya belum paham Bu, maksudnya itu singkatan apa Bu? Ya mohon penjelasannya dulu Bu, pengertiannya tuh Bu, supaya Ibu ngomong BMS dan MSG itu nah kalian saya susu itu Bu, SGM Bu. Ya dijelaskan dulu Bu, singkatannya itu Bu. Ini memang program unggulan kami, Bu Nur juga teman-teman. MBS itu adalah manajemen berbasis sekolah dan juga MSG itu morning spiritual gathering. Jadi karena kita ada di lingkungan pesantren, jadi kita unggulannya di MSG gitu ya, di morning spiritual gathering. Nanti saya mohon masukannya untuk MSG atau morning spiritual gathering itu selain dari yasinan, Bapak Ibu bisa kasih masukan dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Saya coba, ada yang berpendapat, Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan ke MSG dulu, MSG. Morning Spiritual Gathering ya. Iya Pak Arif, boleh
Sebentar saya mau bikin screen dulu ya. Share screen boleh biar nanti. Sila share. Boleh Pak Arief sambil berpendapat? Silakan. Ya, mungkin MSG bisa dimasukkan kegiatan sholat duha bersama Bu secara terjadwal gitu ya Bu. Kegiatan sholat duha gitu pada pagi-pagi. Iya, terima kasih Pak Arief masukannya. Yang lainnya Bapak Ibu? Kegiatan keagamaan yang istilahnya bisa dilaksanakan, disesuaikan. Ibu Nur, Pak Arief mohon maaf nanti ditulis di itu ya, di Jamboard ya. Lanjut Ibu Nur. Ya mungkin kegiatannya tambahin Ibu, mungkin gitu ya kan kita pasti bertemu yang namanya bulan suci Ramadan ya Bu ya, di mana untuk lebih memantapkan mungkin ada jadwal khusus yaitu pesantren kilatnya Bu mungkin. Betul. Pesantren kilat, iya. Ibu belum bisa belum ya? Settingannya Bu. Settingannya mana ini? Set background Di editor gitu teh, edit. Oh nggak ada ya? Bentar. Ada di sana Bu. Sebelah kanan? Share? Iya. Padahal udah anyone. Enggak, diklik dulu cengnya Bu, diklik ceng. Oh iya. Cengnya. Kemudian ini viewernya diganti Bu, viewernya. Itu di kanan viewer. Ya. Nah itu. Editor. Ya. Kemudian editor ya. Oke, done. Oke, done. Ya. Oke. Sudah bisa Pak Arief? Baik, tadi saya Pak Arief dengan sholat duhanya, Bu Nur pesantren kilatnya. Kalau ini Bu Nur, terima kasih ya masukannya. Kebetulan kami ada di wilayah atau di lingkungan pesantren. Bisa, Bu, bisa. Kemudian tidak ada guru agama di sekolah saya. Jadi saya mendatangkan among ahli. Bagaimana kalau begitu ya? Bisa ya? Bu, yang lainnya bisa berpendapat dengan among ahli mendatangkan dari pesantren sekitar, karena memang kami nggak ada guru agama. Ada yang berpendapat? Sholawatan ini dari siapa? Bu Cucu ya? Siapa? Pak Septi? Bu Nur? Iya Bu, itu dari saya Bu. Maaf tadi lupa menuliskan nama. Terima kasih Pak Septi. Mungkin bisa sholawatan Bu pagi-pagi gitu. Betul, MSG iya. Terima kasih. MSG sholat duha Pak Arief ya. Ini masih kegiatan di MSG, lanjut. Ada lagi yang berpendapat Bu Cucu? Ada masukannya? Pesantren ya paling kita memanfaatkan alumni ya Bu ya untuk lebih meramaikan kegiatan tersebut. Saya mau chat tapi enggak ke ini terus Bun. Belum Mbak, belum masuk ya. Nah, untuk alumni Bapak Ibu kan kita pakai programnya MBS dan MSG ya. Jadi kita bagi dua kegiatan itu untuk sholawatan, MSG, sholat duha, literasi Al-Quran, betul, Asmaul Husna di sini bisa. Kemudian pesantren kilat ini masuk jenisnya ke MSG ya, MSG. Kemudian tadi yang Bu Cucu katakan tentang alumni, karena pasti kita akan terbentur dengan dana. Betul sekali. Betul kan ya, kita terbentur dengan dana, ini bisa masuk ke MBS. Ini kita bisa masuk ke MBS. Nah maksud dengan MBS di sini kita melibatkan seluruh stakeholder Bapak Ibu. Nah, ini bisa berarti masuknya ke MBS. Oke. MBS. Ada masukan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Untuk religius sudah tercover di MSG-nya. Kemudian untuk penggalian dana dan kegiatannya bisa di MBS-nya. Tentunya juga koordinasi dengan stakeholder. Iya. Tidak ada lagi? Cukup? Ada yang berpendapat lagi? Apa yang
Misalnya kalau kita mengadakan suatu event di mana seluruhnya kita melibatkan siswa seperti pelaksanaan kurban, itu di MBS atau MSG ya? Atau MBS ya? Tapi dua-duanya mungkin bisa karena kegiatan kurban juga belajar agama kan? Belajar bagian dari keagamaan mungkin ya. Ya, berarti bisa ke. Baiklah Bapak dan Ibu, intinya bahwa kegiatan MBS dan MSG di SD Negeri 1 Ciputat, terima kasih, ini masukan dari teman-teman bahwa di Morning Spiritual Gathering ini bisa dijadikan pembiasaan yang baik bagi siswanya dengan sholawatan, kemudian sholat duha, literasi, membaca Al-Quran, dan pesantren kilat. Ini bisa menjadikan ya, gimana Pak Arif? Ada masukan? Untuk MBS berbasis sekolah itu kalau analisis SWOT-nya bagaimana, Bu? Oh iya, betul. Terima kasih Pak Arif. Analisis SWOT-nya kan kita harus bisa melihat peluang, tantangannya seperti apa ya ke depan, dan kemudian kita solusinya seperti apa. Nah, tentu ini tadi kenapa keunggulan di religius yang jadikan utama, karena basisnya kita, sekolah kita berada di lingkungan pesantren. Itu ya Pak Arif. Ya, terima kasih. Ya, itu dijadikan peluang buat kita untuk bisa melaksanakan kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh SD Negeri 1 Ciputat. Di sini saya tambahkan Pak Arif, berarti dengan analisis SWOT di MBS ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Arif masukannya dan sudah mengingatkan, betul. Karena konteks yang paling mudah untuk melaksanakan analisis adalah dengan analisis SWOT gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi masukan? Boleh saya bertanya, Bu? Boleh, Pak. Pak Septi ya? Oh iya, ya Bu. Baik, terima kasih Bu Imas. Tadi saya melihat tema materi Ibu sekarang itu kan pembentukan karakter siswa SD Ciputat, Bu ya? Ciputat ya? Melalui program MBS dan MSG dengan pendekatan cerdas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pendekatan cerdas itu bentuknya seperti apa, Bu? Atau teknik pendekatan itu seperti apa gitu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Septi. Nah, pendekatan cerdas yang dilaksanakan yaitu kita membiasakan diri di dalam sikap. Ini kita di cerdas itu kan ada kreatif, edukatif, responsif, dinamis, agamis, dan santun. Nah, di sini kreatif, membangun kreativitas siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 menyesuaikan tema-tema yang telah ditentukan oleh gurunya dan membangun kreativitas itu sendiri. Kemudian di sini edukatif karena memang kita berpatokan atau pembelajaran menyesuaikan supaya kreatif itu tidak hanya di dalam kelas saja. Responsif, setiap apa yang disuruh oleh guru misalnya, ini siswa cepat tanggap. Jadi membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sopan santun dan lain sebagainya. Itu Pak Septi mungkin di sana. Jadi membuat karakter siswa supaya membiasakan terlebih dulu. Memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Itu. Baik. Respon terhadap guru juga demikian, ya. Ada lagi? Atau sudah? Ya, terima kasih, Bu. Cukup. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih ini atas masukan dan insya Allah akan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di SD Negeri Ciputat untuk membentuk karakter siswa dengan program MBS dan MSG-nya melalui pendekatan cerdas. Nah, di mana MSG-nya saya tambahkan dari teman-teman, di antara selain yasinan ya, ada sholawatan, ada sholat duha, literasi, membaca Al-Quran, kemudian pesantren kilat. Insya Allah di sini saya akan mendatangkan juga among ahli dan melibatkan pesantren-pesantren yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga MBS-nya tetap kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder, dengan tetap memperhatikan analisis SWOT-nya, memperhatikan peluang yang bisa kita laksanakan, kemudian tentu melihat tantangan-tantangan yang ada.
termasuk juga kita tetap menjalin komunikasi alumni di mana kita memang perlu sekali penggalangan dana untuk melaksanakan demi kelancarannya program tersebut. Ya, Bapak Ibu. Ini terima kasih sekali masukannya dan semoga menginspirasi untuk teman-teman program-program ini yang bisa berimbas tidak hanya di sekolah SD Negeri 1 Ciputat tetapi juga kepada SD-SD lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kembali kepada Pak Sefi. Izin stop share dulu ya. Oke Bu Imas, luar biasa ya. MSG, bukan mecin ya MSG itu ya. Tapi mungkin ya MSG itu jadi menambah cita rasa. Sekolah Ibu semakin bercita rasa gitu kan. Akhirnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Imas. Berikutnya terakhir nih ada Ibu Cucu, ini si Bontot, ini bisa disebut si Bontot. Emang kayaknya buat bontotan saya deh kayaknya. Oke, langsung saja Ibu Cucu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Septi. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kesempatannya. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama dalam rangka rapat guru ya. Kita akan membahas tentang masalah yang kita hadapi, yaitu ada beberapa masalah yang kita hadapi bersama terkait peserta didik yang kita didik. Ya, salah satunya yaitu anak yang sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita mulai kegiatan kita dengan bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para ibu guru yang saya hormati, di sini mungkin ada beberapa permasalahan yang kita hadapi bersama terkait pendidikan, terkait peserta didik yang kita didik. Salah satunya yaitu anak yang sudah kecanduan gawai. Subhanallah, sekarang sudah marak anak-anak setiap pojok, setiap apalagi itu tempat itu anak-anak membawanya gawai. Contoh kasusnya yaitu yang pernah saya dapati gitu ya. Ketika belajar anak tuh asik gitu dengan gawainya. Tetapi bukan belajar, dia itu malah main games dan juga main permainan-permainan atau buka YouTube. Sehingga anak itu hilangnya rasa ingin belajar gitu loh. Nah, maka itu kan jadi tugas yang harusnya dikerjakan melalui daring gitu ya, akhirnya terabaikan. Nah, yang jadi muridnya adalah orang tua. Akhirnya orang tua mengerjakan pekerjaannya siswa tersebut, anak yang asyik dengan bermain gawai. Nah, di sini kita mau share bersama gitu ya pendapat Ibu, Bapak guru semua mengenai kasus yang sudah tadi disebutkan. Silahkan barangkali Bapak Ibu punya pendapat atau masukan, tips-tips terkait anak yang kecanduan gadget. Saya pengen boleh membuka peluang kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi. Silahkan. Saya boleh Bu? Oh, iya. Mangga Bapak Arif, silahkan Bapak Arif. Bagaimana pendapatnya? Oke. Terima kasih Bu Cucu. Apa yang disampaikan Bu Cucu itu benar. Jadi saat ini apalagi dalam masa pandemi penggunaan gawai anak tuh sangat intens sekali, sangat sering sekali ya. Bahkan mungkin sekarang tuh anak wajib memiliki gawai sekarang ini ya untuk pembelajaran. Namun di sini seolah-olah gawai ini anak ini sudah menjadi kecanduan gitu ya. Kalau kecanduannya tuh, kalau bahasanya kecanduan berarti kecanduannya itu dalam hal yang negatif gitu ya. Kalau untuk belajar paling semenit 2 menit sudah pusing, sudah enggak nyaman dan sebagainya. Tapi kalau kecanduannya itu dalam hal yang jauh dari pelajaran gitu ya, main game dan sebagainya. Nah ini memang bagaimana caranya ini untuk mengatasi kecanduan terhadap gawai ini? Mungkin itu yang permasalahan Bu Cucu sama dengan saya.
Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan solusi dari permasalahan ini semua. Terima kasih Bu Cucu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Betul sekali. Boleh bagi Bapak Ibu guru mungkin mau berbagi pengalamannya mengenai boleh Bunda Ima, silakan boleh menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Cucu. Saya termasuk memberikan masukan apa yang disampaikan Ibu juga Pak Arif. Memang anak zaman sekarang malah lebih lihai menggunakan gawai daripada orang tuanya ya, termasuk main game online dan lain sebagainya. Kita mah kudet, anak-anak mah sudah update kan. Nah, untuk itu tentu saja kita harus menyesuaikan usianya. Kalau misalnya anak SD, anak TK, itu perlu sekali pendampingan, adanya ketegasan dari orang tua. Di saat jadi orang tua itu harus tegas membatasi penggunaan gawai tersebut. Kemudian di dalam pembelajarannya ataupun hal-hal lain itu perlu didampingi anak usia TK, anak usia SD. Mungkin juga tidak hanya anak TK dan SD, SMP, SMA bila perlu memang itu harus kita arahkan. Harus main gamenya, perlu waktu kan, harus tahu waktu dan lain sebagainya. Boleh main game tapi kita perlu tahu waktu. Itu di situ ketegasan orang tua diharuskan di situ. Mungkin itu saja Bu untuk memberikan masukan saja dari Ibu dan Pak Arif. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bunda, masukannya hebat sekali, keren. Aplaus buat Bunda. Ya betul sekali. Adanya ketegasan dari orang tua ya Bunda, harus tegas orang tua juga, jangan pelimpan. Kalau misalkan dikasih waktu setengah jam. Jadi kalau sudah setengah jam ya kita sesuai dengan kesepakatan kita ambil. Terus lagi emang butuhnya pendampingan ya Bunda. Memang harus betul-betul didamping kalau anak menggunakan gawai ketika pembelajaran supaya tidak kemana-mana. Baik, mungkin saatnya sholat kan gitu perlu diarahkan juga. Iya, betul sekali. Jadi tidak lepas kontrol ya Bunda. Nah, terima kasih Bunda. Pak Arif, bagaimana? Ya, alhamdulillah tadi yang disampaikan Bu Imas mungkin bisa kita implementasikan. Terima kasih sekali atas masukan dari Bu Imas. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya ya Pak Arif dan juga Bu Imas. Baik, selanjutnya mungkin dari boleh, Bu. Bapak Ibu. Silakan. Bapak Septi. Iya Bu, boleh Bu. Boleh Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu Cucu. Saya ada sedikit pengalaman ya Bapak Ibu. Tidak saya alami sendiri, tapi kakak ipar saya yang mengalami. Ini memang menyikapinya, tabirnya tuh tipis antara antara penyelesaian masalah dengan pembodohan gitu. Ini pengalamannya begini. Jadi karena anaknya itu udah kecanduannya sangat parah gitu ya, jadi udah adiktif gitu ya, main HP-nya udah sangat parah sekali sehingga mata minusnya semakin besar dan dia jadi sering mengurung diri di kamar gitu. Nah ini akhirnya kakak saya itu punya inisiatif dengan eyeshadow ketika anaknya sudah tertidur, dengan eyeshadow itu matanya diitemin Bu, di sekitar matanya tuh. Ini memang ekstrim sih ya. Diitemin sama eyeshadow Bu di sekitar matanya atau segede kieu tah hidung tuh. Gitu tah. Ya itu ini memang kata saya tadi ya awal kan ini tabirnya tipis nih antara pembodohan dengan penyelesaian masalah gitu ya. Dan besok paginya ketika anaknya bangun tidur disuruh ngaca, lihat nih akibat kamu sering nonton sering lihat HP jadi seperti ini, jadi matanya hitam dan anaknya nangis Bu dan dia kapok dan berhasil gitu. Itu seperti itu Bu, itu pengalaman kakak ipar saya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghentikan adiktif yang parah gitu Bu. Karena kalau sudah kecanduannya ekstrim, penanganan juga harus ekstrim gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Septi, subhanallah ya. Ceritanya inspiratif. Sebetulnya itu inisiatif yang sangat kreatif. Ya, sangat kreatif dengan mencari cara, mencari solusi supaya memang anak-anak kita gitu, anak didik kita supaya tidak terlalu berlebihan menggunakan gawai. Terima kasih ya Pak Septi ya. Oke, mungkin ada lagi dari yang lain, silahkan. Oh iya, Bunda Nur silahkan.
Iya, terima kasih Bu Cucu. Tadi Bu Imas sudah memberikan satu solusi. Harus membatasi penggunaan gadget tersebut. Lalu tadi juga Pak Septi memberikan solusi atau alternatif yang mungkin rada ekstrim, yaitu memberikan eyeshadow kepada di mata anaknya. Nah, ketika anaknya bangun melihat hitam seperti itu, dan mungkin juga mungkin sekarang dengan aplikasi juga bisa sekarang itu ada mata yang diserem-seremin, itu juga bisa memberikan efek juga seperti itu. Nah, mungkin saya ingin hanya bertanya, sebetulnya berapa lama sih durasi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita untuk memegang gadget tersebut? Pastikan memang kita menginginkan anak jangan sama sekali gitu lah, tapi kan nggak mungkin, nggak bisa, ya kan? Karena apalagi di musim pandemi ini mau tidak mau memang ada suatu keharusan anak megang gadget ya, mau tidak mau setelah belajar selesai tidak selesai pasti anak akan mempergunakan fitur-fitur yang lain ya, yaitu ya salah satunya yaitu kan game seperti itu ya, atau penggunaan TikTok atau apa lain. Nah, sebetulnya batasan yang tadi Bunda Imas memberikan itu seberapa lama sih anak itu diberikan satu refreshing juga bolehlah dikatakan refreshing nggak, memberikan kebebasan sedikit setelah pembelajaran gitu. Ya, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Menurut Bapak dan Ibu, yang gimana sih gitu efektifnya gitu. Baik, terima kasih Bunda Nur atas pertanyaannya. Boleh mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau menanggapi? Silahkan tentang durasi waktu yang baik untuk menggunakan gadget bagi anak-anak. Silakan Bunda Imas. Terima kasih kembali atas kesempatannya Ibu. Saya memberikan masukan. Pembelajaran itu selama pandemi itu kan tidak terlalu lama ya, 2-3 jam saja. Dan 2-3 jam saja pun itu pun tidak selalu harus pegang HP. Jadi bergantung dengan pembelajaran yang menyesuaikan, apakah perlu hanya dengan penugasan atau mungkin saja bisa dengan Google Meet. Apa yang pernah saya lihat dan saya pantau dari guru kelas, kebetulan setiap pembelajaran juga melaporkan ke kepala sekolah, yaitu melalui telekonferensi. Itu yang lebih mengasyikkan untuk anak-anaknya belajar. Setelah itu arahkanlah untuk tidak menggunakan lagi gawainya kecuali ada tugas-tugas lainnya, misalnya mengisi Google Form dan lain-lain. Jadi memang kitanya juga ya harus pintar-pintar mengeset pembelajaran itu supaya lebih mengasyikkan atau menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Jadi paling lama 2-3 jam pun itu tidak selalu menggunakan HP. Apalagi untuk anak TK ya, itu harus kita betul-betul setnya itu dengan baik sekali. Itu saja mungkin Bu Nur. Terima kasih. Terus dong buat Bu Imas. Terima kasih Bu Imas masukannya. Bagaimana Bunda Nur? Udah dapat pahami ya Bunda ya? Alhamdulillah ya, untuk penggunaan HP memang kita tidak selalu menggunakan HP ya. Kita mencari alternatif lain. Baiklah, mungkin Bapak Ibu mohon izin saya mau share screen ya sebentar itu. Kita mau apa itu menggunakan pembelajaran lewat apa itu? Jamboard apa? Jamboard. Ya, Jamboard. Oke deh, siap. Sebentar. Wah. Sebentar ya. Ini bukan, maaf saya ini pembelajaran saya sebentar ya. Sebentar. Baik, sambil menunggu munculnya Jamboard, boleh mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya mengenai anak didik yang ada ya kejadian gitu tentang tantrum. Silahkan Bunda sambil saya buka-buka screen. Mohon diulang Bu, gimana?
Iya, ada yang mau berbagi mengenai peserta didik itu yang benar-benar tantrum gitu. Silakan Bunda boleh berbagi. Yang tantrum yang berlebihan menggunakan gadget ya Bun. Silakan. Sebentar ini saya sedang membuka. Kalau di sekolah saya Bu ya, itu ada anak yang memang anak SMK itu sebagian orang tuanya tuh di Jakarta ya, sehingga di rumahnya sama kakek neneknya. Itu mereka itu memang kalau tidak dikontrol oleh orang tua, itu sampai ke pembelajaran tuh tertinggal gitu, karena pegangan dia HP terus gitu. Dan kalau tidak dikontrol, HP itu ya mainnya main yang di luar pelajaran gitu ya, sehingga pelajaran tertinggal dan sebagainya, sehingga ketika laporan ke orang tuanya kan jauh dan sebagainya. Nah itulah memang pentingnya kontrol dari orang tua itu seperti itu gitu, karena sebagian besar orang tua yang di luar kota itu anaknya tidak terkontrol dalam menggunakan HP gitu. Ya, terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Boleh satu lagi mungkin berbagi pengalamannya, ini sambil saya buka-buka ya. Oke. Silahkan Bunda Nurhayati mungkin barangkali mau berbagi pengalamannya mengenai peserta didik yang berlebihan menggunakan HP. Silahkan Bunda. Ya, menambahkan sedikit saja, barangkali kita ya itu tadi yang awalnya harus membatasi ya, artinya kita schedulekan, kita jadwalkan penggunaan gadget tersebut. Ya, artinya setelah anak menyelesaikan atau sedang melaksanakan pembelajaran, ada pendampingan, lalu mungkin juga kita juga harus tidak boleh katakan tidak boleh, tapi artinya kita masih berikan sedikit kelonggaran setelah anak atau upahnya atau hadiahnya lah setelah anak menyelesaikan pembelajaran, kita berikan waktu, kamu ibu kasih atau mama kasih waktu untuk bermain 1 jam. Pada itu kamu harus membalikan HP itu ke mama, misalnya seperti itu. Mungkin itu salah satu solusinya supaya anak juga ada refreshingnya lah untuk upahnya tadi sudah mengerjakan tugas gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bunda Nurhayati. Ini saya tuh mau share ya, cuma saya tuh klik advance ya. Pak ya, saya mau bertanya Pak. Mungkin ada yang berpengalaman. Yang saya tuh mau coba Bapak Arif tolongin saya boleh? Atau saya share aja yang ini ya Bu. Iya boleh Bapak. Mohon maaf ya Pak ya. Saya buatkan ya ini nanti sebentar. Ya. Yang ini boleh Pak dicoba linknya. Oke, yang di atas ya Bu? Iya. Oh iya ini ya ada. Iya belum ada aksesnya Neng. Itu aksesnya Bu masih coba ketika share. Masih gitu. Diatur ininya, diatur di bagian bawah tuh ketika share itu di bagian bawah ada. Sebentar. Bagikan ya sama saya dibagikan sebentar. Mohon maaf sekali. Salin link dulu. Iya, ini kita sebentar akan menggunakan Jamboardnya ya. Oke. Tepuk semangat dulu dong Pak Arif. Ayo biar nggak bete. Silakan. Silakan sudah saya share linknya. Mohon maaf. Oke, barangkali ada yang sudah masuk? Belum. Masih proses Bu. Masih proses. Baik. Boleh nanti sama. Sudah masuk Bapak bisa? Masih need akses Bu. Oh, need akses ya. Biasanya itu kalau need akses sekedar. Kalau di sini mas sudah saya buka sebetulnya udah ada. Di Ceng tuh Bu. Di Ceng. Di get link di bawah Ceng. Kemudian. Ceng sebentar ya Pak ya.
di Ceng, kan saya teh klik bagikan ya Pak ya. Ya. Bagikan, itu sudah saya bagikan di apa itu? Di bawah di Ceng dulu. Di bawah di Ceng dulu. Cengnya. Di get link tuh. Get link. Ibu boleh sambil share screen Bu biar kelihatan prosesnya. Sambil share screen, ya betul betul. Iya, mohon maaf banget, mohon maaf sekali ya, siap. Oke. Sense ini bukan yang ini ya. Sebentar, kok nggak masuk ya? Tadi dicoba udah bisa tapi di sini tuh tidak ada share-nya teh Pak. Di atas, di share itu di kanan atas share. Yang biru. Iya, udah saya share itu. Cuma begini. Belum masuk ya Pak ya? Belum. Itunya dulu apa sih dari apa sih namanya tuh? Dari apa? Linknya tuh. Linknya terusnya di situ dibagikan ke apa? Ya ketika bagi saya sebentar ya Pak ya. Linknya sudah saya bagikan. Sebentar. Coba dicoba lagi ya Pak ya. Oke. Link yang ini semoga bisa masuk. Silakan, sudah saya share linknya. Coba ya. Sebentar ya. Sip. Mohon maaf ya teman-teman, guru, Bapak Ibu guru, ini sebetulnya sudah bisa di laptop saya. Cuma di share screen-nya itu belum muncul. Masih unit akses Bu. Belum gitu ya. Masih akses. Perlu akses. Oh gitu. Ya sudah, gini saja saya lewat HP aja paling ya Pak ya. Lewat HP nanti diperlihatkan ke Bapak tentang Jamboard saya. Silakan untuk berpendapat satu-satu. Sebentar ya Pak ya. Oke. Baiklah, inilah Jamboard. Jamboard yang sudah terlihat tidak Bapak? Oh iya. Anak lagi ya, terlihat Bu. Anak kecanduan gawai. Bagaimana mengatasinya? Boleh di chat Bapak ya, boleh dengan lewat chat. Bagaimana mengatasi anak kecanduan gawai? Bagaimana mengatasinya? Boleh lewat chat. Mohon maaf Bang, saya tadi. Pendapatnya lewat chat aja Bu ya. Iya boleh. Oke. Oke, saya tutup ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali ini mungkin belum sukses masuknya untuk share ya. Wah, ada kontrol orang tua terhadap penggunaan gawai dari Bapak Arif. Terima kasih Bapak Arif atas responnya. Boleh yang lainnya? Bagaimana mengatasinya? Oh, di sini ya. Chatting aja, kita pakai chatting aja Bunda. Oh iya, ini dari Bunda Imas. Perlunya ketegasan dari orang tua siswa untuk penggunaan gawai dengan pendekatan kasih sayang. Wow, keren. Adanya ketegasan orang tua. Betul sekali Bapak Septi. Terima kasih. Yang belum siapa ya? Bu Nur Hayati sudah? Ibu. Oke, kita tungguin. Nggak apa-apa. Wow, dengan mengajak bermain outbound, waduh seru banget Bu, itu kesukaan saya banget Bu. Subhanallah ya, seru banget, apalagi anak-anak usia dini, pastinya bakal menyenangkan. Terima kasih Bapak Guru yang luar biasa atas kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita dapat menyimpulkan ya bahwasanya ya kecanduan gadget itu sebetulnya bisa diatasi gitu ya. Betul kata Papa Septi sama Bunda Imas dan juga Pak Ari, Bu Nur Hayati yang sudah berpendapat adanya ketegasan. Kita harus tegas, harus konsisten kalau membuat peraturan ya. Terus harus disiplin. Terus lagi pendampingan itu sangat penting memang untuk anak-anak ketika belajar menggunakan gawai. Mungkin itu yang bisa saya
sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf banget ya, mungkin ada kegangguan teknis sedikit, itu mungkin karena aplikasinya belum masuk. Mohon dimaklumi. Terima kasih waktunya. Sebelum ditutup, ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Septi. Mangga Bapak. Baik Ibu Cucu, terima kasih. Bu Cucu, salut deh, cerdas ya. Dengan 2 perangkat, dia perlihatkan pekerjaan Jamboardnya di HP, itu keren lah Bu. Jadi artinya spontanitas untuk menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi. Ini kan permasalahan teknis Bu ya. Dan itu diperlukan kecerdasan loh, tidak sembarangan. Tidak sedikit orang yang panik menghadapi masalah itu, kemudian mereka lari, sembunyi, bahkan mati bunuh diri Bu. Tapi Ibu hebat. Jangan. Ya, ada yang seperti itu. Dan Ibu keren banget dengan 2 perangkatnya, HP-nya nyorot ke laptopnya, ada pekerjaan Jamboard di sana dan inisiatif yang lainnya isi di kolom chat. Keren Ibu Cucu. Cepat tanggap ya. Betul. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, seluruh anggota kelompok D2 kita ya. Oke, sudah berhasil melangsungkan praktik kalau menurut saya sih ini kayak fasilitasi. Ya itu fasilitasi. Kalau saya sih pengalaman seperti ini tuh semacam kayak peer teaching gitu ya, tapi yang belajarnya itu yang kita itu mendidik orang dewasa gitu, andragogi gitu ya. Ini secara psikologis itu memang cukup berat kita menghadapi orang-orang dewasa yang notabene pasti di antara peserta yang hadir itu ada yang lebih segala-galanya dari kita sebagai pemateri, dari kita sebagai fasilitator. Tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan dengan update informasi, dengan membuka-buka berbagai bekal yang sudah kita peroleh dari pembekalan yang sudah kita lalui di program guru pengajar praktik ini, mudah-mudahan kita jadi guru pengajar praktik yang akan mendampingi CGP nanti yang baik gitu ya, yang bisa benar-benar menjadi katalisator gitu ya, yang benar-benar bisa menjadi peran kita yang krusial itu benar-benar bisa terwujud gitu dalam menghantarkan CGP, dalam menghantarkan anak-anak kita, dalam menghantarkan bangsa ini menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Salut deh buat D2 semuanya, keren-keren. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan, yang lain dari saya terima kasih. Mohon maaf saya memandunya, barangkali ada kekurangan, kesalahan. Beginilah saya, kapasitas saya seperti ini. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu. Hebat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada Pak Septi yang sudah memimpin jalannya fasilitasi ini dari setiap orangnya, dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyampaikan fasilitasinya. Semoga bermanfaat, tentunya juga menginspirasi kita semua untuk melakukan praktik-praktik baik di sekolah. Saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila sudah pasti ini banyak kekurangannya dalam memfasilitasi khususnya di Zoom ini. Dan selamat malam kepada semuanya, beristirahat dan kita besok mengikuti kembali dengan segar dan tetap semangat. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita foto bersama dulu, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu ya. Boleh. Kita dulu ya. Boleh. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya off record-nya ya.